Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Varia Sinta dengan NIM 23020201666 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang desain inovatif pembelajaran menulis bahasa Indonesia pada teks karya ilmiah dengan model kooperatif menggunakan media literasi digital pada siswa kelas 11. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang. Menulis sendiri adalah keterampilan penting dalam pendidikan untuk menyampaikan ide secara tertulis, melatih berpikir kritis, sistematis, dan logis, serta mengembangkan kompetensi literasi siswa, terutama dalam menyusun teks karya ilmiah yang akan saya bahas pada video kali ini. Pembelajaran menulis karya ilmiah dapat ditingkatkan melalui model kooperatif di mana siswa bekerja sama menyusun ide dan saling memberi umpan balik, serta memanfaatkan literasi digital untuk mengakses informasi secara kritis dan juga dengan bijaksana. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada teks karya ilmiah. Apa sih itu teks karya ilmiah? Jadi teks karya ilmiah adalah tulisan formal dan sistematif yang menyampaikan hasil penelitian atau kajian berbasis data untuk memberikan informasi. Nah, dari strukturnya ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Keterampilan menulis. Menulis adalah keterampilan produktif yang melibatkan proses kompleks seperti pengorganisasi ide, memilih kata dan gaya bahasa yang tepat. Jadi kan jika kita menulis, kita harus tahu nih menggunakan bahasa formal atau informal. Dan pada karya ilmiah ini kita seharusnya menggunakan bahasa formal yang baku dan juga sistematis. Selanjutnya yaitu ada model kooperatif. Jadi model kooperatif adalah pendekatan yang menekankan kolaborasi antar siswa dan kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama dengan mengedepankan tanggung jawab, interaksi sosial, dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, kita masuk pada desain pembelajaran inovatifnya. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan menulis teks ilmiah yang terstruktur dengan baik sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Langkah-langkah pelaksanaan penilaiannya. Yang pertama, siswa memilih topik dahulu sesuai dengan minatnya. Kemudian yang kedua, siswa menggunakan media literasi digital seperti jurnal elektronik, artikel ilmiah, situs web pendidikan untuk mencari referensi. Terus langkah yang ketiga yaitu siswa menulis draft karya ilmiah mereka mulai dari yang tadi strukturnya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hingga pada kesimpulan. Nah, draft ini tuh dilengkapi dengan referensi yang valid dan dicantumkan sesuai dengan gaya penulisan ilmiah yang diinstruksikan oleh guru. Kemudian, langkah yang keempat yaitu nantinya siswa harus memberikan umpan balik melalui revisi terhadap karya ilmiah yang mereka buat berdasarkan dari masukan dari guru. Yang selanjutnya, kriteria penilaiannya ada yang pertama, pemahaman dan organisasi penulisannya, kemudian pemahaman analisis dan penalarannya, penggunaan media literasi digitalnya, dan juga kemampuan kolaborasi dengan kelompoknya. Nah, materinya pada desain inovatif ini ada pengertian karya ilmiah sendiri. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah adalah karangan yang memuat fakta dan disusun dengan menggunakan metodologi penulisan yang benar. Kemudian juga ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah contohnya seperti ada artikel ilmiah, laporan penelitian, makalah, kemudian ada skripsi dan juga tesis. Nah, materinya juga meliputi struktur yang sudah kita singgung di awal, yaitu yang pertama juga ada judul. Judul itu ditaruh di paling atas, kemudian ada abstrak. Abstrak itu mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi nanti abstrak paling akhir ditulisnya. Setelah abstrak ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Kemudian media pembelajarannya,
Untuk desain inovatif kali ini, media pembelajarannya itu menggunakan literasi digital. Jadi siswa itu didorong untuk memanfaatkan berbagai sumber digital yang dapat memberikan mereka akses referensi yang lebih luas dan terbaru. Media-media literasi digital yang digunakan yaitu bisa jurnal elektronik, blog atau website, LMS, dan juga lain-lainnya. Kemudian langkah pembelajarannya, ada persiapan pembelajaran dan juga proses pembelajarannya. Pada persiapan pembelajarannya ada penjelasan tujuan pembelajaran, pembentukan kelompok kooperatif, menyiapkan sumber daya pembelajaran, pengaturan topik, dan kemudian pada proses pembelajarannya ada penyiapan materi dasar, diskusi tanya jawab, praktik menulis karya ilmiah, kemudian setelah praktik itu ada menggunakan teknologi, dan selanjutnya menyusun dan menyunting karya ilmiah. Nah, pada video kali ini sekian. Semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya.